Seperti ini gambarannya. Jadi bagaimana kalau kemudian kita langsung mengklaim barang siapa mengatakan mutia kafir. Wah, hadisnya itu ada hadisnya ya. Paham kita ini kemudian paham sendiri pakai ulama. Di sini kita kembali kepada ulama bagaimana menafsirkan ya. Ini sangat penting. Dengan arti-arti seperti ini kita kemudian bisa cari jalan lebih lunak, lebih enak. Jadi tidak sembarangan kita mengklaim seseorang yang ia adalah mukmin kemudian dikatakan kafir. Itu gambarnya begitu. Jadi cara bersikap akan lebih sangat baik. Masalahnya tidak semudah kita mengeluarkan orang yang mengatakan la ilaha illallah kemudian karena sesuatu yang masih mungkin dikhilafi oleh para ulama, kenapa kita harus memberikan klaim kalau dia kafir selama masih ada pendapat lain yang mengatakan wah itu turun kafir. Kalau mengucapkan itu ya lihat orangnya lah, siapa dia. Kalau musyrik sekaruani, kalau dia itu seorang muwahhid ya mana mungkin, masih begitu. Ya, sekarang jadi kalau ada seorang muslim wahid, ini obat ini adalah penyembuh. Obat ini menyembuhkan penyakit ini. Seperti kalau antum baca beli obat terus ini penyembuh penyakit rolas. Masya Allah, kalah Gusti Allah itu. Ini kan itu gambaran seperti itu. Apakah Anda akan mengatakan iki sing dodol obat iki apa? Kafir kabeh. Ya, sebagai seorang yang muwahhid mesti ya betul. Tapi ini kan wasitah atau istilahnya sababiyah atau wasitah. Nanti di sana ada bahasa-bahasa yang Rasulullah memberikan peringatan sangat keras. Karena jadi ini hubungan dengan jangan-jangan kesananya itu mengalahkan apa yang mestinya segalanya adalah hanya dari Allah, tapi kemudian lebih kuat kesananya akhirnya mengalahkan yang semestinya diyakini. Satu contoh yakni man ata arrafan faqad asraq, man ata arrafan faqad asraq. Man ata arrafan, siapa yang datang ke dukun maka dia asraq di sini ya. Nanti tetap ada orang mengatakan yang musyrik, ada yang melakukan perbuatan orang yang musyrik ya seperti itu. Tidak bisa langsung kemudian syirik, masih seperti itulah gambarannya. Cuman jadi datangnya ini memang mengkhawatirkan. Sampai santri pun satu saat juga dikhawatirkan, sudah biasa wiridan wah ya latifu ya latif ya latifu ya latif. Satu saat keluar karena mau tengkar pakai sabuk. Wah, nggih sabuk iki mesti menang gitu. Jadi mestinya dia dengan baca wirid itu insya Allah karena sudah biasa wirid itu kalau ada apa-apa namanya insya Allah dapat kelembutan dari Allah. Tapi satu saat ternyata dia lebih percaya kepada sabuknya. Ya, jadi lupa wiridnya. Jangan dikira santri pun ya ini kadang-kadang bisa juga kalau belum paham tentang ini akhirnya juga sangat rawan sekali. Buktinya masih banyak kiai yang pakai akik besar-besar ada 1, 2, 3 sini ada.
Hah? Tapi itu masih perlu ditanya itu ya. Jangan ada kiai akibnya. Kiai musyrik, ya jangan. Nanti itu. Kalau jadi ini ya, ini kita kembali kepada hadisnya itu sangat jelas kalau kita artikan tanpa harus ditakwil lebih daripada yang tadi. Man qala mutirna binau'i kada wa kada fadzalika wa kafirun bi. Kalau kita memberikan arti letter luck seperti ini kan sudah, tapi ternyata jadi masih harus kembali kepada para ulama dalam cara menafsirkannya. Ini agar kita ini jadi tidak mudah mengklaim orang itu kafir dengan begitu mudah tanpa ada alasan yang sangat jelas. Jadi artinya kalau masih ada alasan, maksud saya bukan begitu lah. Ini masih bisa lepas itu. Wa yusa'udan bi sahibi wali anna syi'arul jahiliyah, kata-kata mutir nabi nawi kata ini adalah syiar jahiliyah. Wa man salaka maslakahum lan sapa wong kang lakoni ing kang ditempuh dalane dening wong jahiliyah. Wal qaulus tsani, pendapat yang kedua fi asli ta'wilil hadis. Yang dalam asal nakwili hadis annal murada kufru ni'matillahi ta'ala. Oh, tambah. Kalau tadi ada pengertian tafsiran seperti itu tadi, dua pendapat kada wa kada. Kalau ini ndak kafirun, ini bukan kafir urusan dengan yang mengeluarkan seorang dari iman, tapi kufrun nikmah. Tambah ending mana iki? Anal murada kufru ni'matillahi ta'ala liqtisarihi ala idafatil ghais ilal kaukab. Karena liqtisarihi karena jadi krana ngalap cukup iman qala. Oh, jadi krana ngalap cukup iman qala ala idafatil ghais ing atase nyandarake ghais udan ilal kaukab. Wa hadza fi man la ya'taqidu tadbiral kaukab. Utawi iki pengertian anal murada kufru ni'matillah iku ing dalem wong, ini pada orang layak tak itu tadbirul kaukab, kang orang yakini tadbirul kaukab, pengaturan al kaukab, yang meyakini adanya tadbirul kaukab, bahwa kalau ada bintang ini letaknya di sana itu berarti akan begini, kalau ini akan begini, ini akan begini. Jadi seperti yang digambarkan oleh ahli nujum, yang itu sepertinya adalah satu keyakinan. Nah, yakni ini bagi orang yang tidak meyakini adanya tadbirul kaukab. Kalau dia bilang mutirna binau'i kada, ini dianggap mengkufuri nikmat Allah ya, nikmat Allah ya. Ini kenapa masih disandarkan pada bintang, toh bintang yakni la yanfa wa la yadur. Dari sisi hal ini wa yu'aidu hadha ta'wil, muwatakan iki ta'wil apa riwayatul akhirah fil bab asbaha minan nasi syakirun wa kafirun. Kalau tadi bahasanya kafirun wa mu'minun, kalau ini apa? Syakirun wa kafirun. Jadi sangat jelas. Yang di riwayat yang lain mengatakan syakirun wa kafirun. Kalau tadi mu'minun wa kafirun. Wa fi riwayatil ukhra ma anzalallahu ta'ala minas sama'i, ora nurunaken Gusti Allah taala minas sama'i min barakatin, rupa barakah illa asbaha, jebul isu-isu sapa farikun sekelompok minan nasi biha, kelawan iki barakah kafirin. Faqaluhu biha yadullu wa qaluhu biha yadullu ala annahu kufrun ni'mah, ngufuri kenikmatan. Wallahu a'lam. Jadi bahasanya bi Allah ma anzalallahu ta'ala minas sama'i min barakatin illa asbaha fariqun minan nasi biha kafirin fa anta tarahu qala fa anta tarahu maqati sirak ningali sirahu ing alqail qala halita wa sufa alqail. Jadi di sini kemudian kita bisa menyimpulkan ada pendapat maksudnya
bittifaqil ulama ala anna man nasabal fi'la ila al-wasitati la yukaffaru illa idza taqada annaha hiyal fa'ilatul mutabbiratul muhtari'ah. Jadi sapa wong kang nisbataken ing pekerjaan perbuatan ilal wasitah pada wasitah la yukaffaru ora kena diarani kafir illa idza taqada, kecuali kalau ia meyakini annaha wasitah yal fa'ilatul mutabbiratul muhtari'ah. Ya, yani ini kalau memang wasitah itu sendiri dianggap mempunyai pengaruh, jadi mempunyai dampak yang berasal dari dirinya, bukan karena itu adalah lantaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya bagaimana yakni non-Islam ketika bicara masalah ketuhanan kemudian ada Tuhan yang harus disembah selain Allah, apakah itu nabi pun, tapi masalahnya adalah keyakinan mereka terhadap nabi ini yang mestinya seorang nabi hanya seorang utusan diyakini sebagai Tuhan yang dikatakan ia adalah wal fa'il wal mudabbir. Wa idalam takun mulahadatul wasitah biadal itibar, lan nalikane ora ana apa iki mulahadatul wasitah, perhatikan wasitah biadal itibar dengan sisi ini bisa su'anal wasitah, kalau sekiranya wasitah itu namung alamat wae au darful khalqil maktur, atau wadah daripada penciptaan yang ditentukan fiha ing dalam iki wasitah ya fala kufra, bahkan bal tarotan, bahkan suatu saat satu sisi mana satu saat yang bubuh as-sar'u ila mulahadatiha. Bicara masalah wasitah ini jangan dianggap remeh, malah syarak itu jadi mengajak untuk memperhatikannya, karena ada bahasa yang lebih dikenal walau lal wasitatu la dhahaba kama qila al-mausud. Ini mana mungkin kita akan kenal yang jadi yang al-mausud kalau tanpa ada wasitah. Jadi gambarannya kita sendiri dengan Allah. Kalau tanpa Rasulullah mana mungkin kita kenal dengan siapa? Allah. Ya, ini jadi syarat justru mengajak kepada kita untuk perhatikan namanya wasitah ini. Contoh dalam berdoa, setelah kita kenal Allah, mintanya sama Allah. Oh Jalali, yang mengenalkan kamu sama Allah, makanya baca salawat dulu ya. Setelah kenal Allah, mintanya sama Allah, minta sama Allah, kenal sama Allah. Yang kamu mengantarkan kamu kenal Allah siapa? Rasulullah. Yuk iling sama Rasulullah, baca salawat dulu. Yang selanjutnya kalau tidak iling sama Rasulullah, ya ini tidak dijamin bahwa doanya akan diterima oleh Allah. Jadi itu satu contoh bahwa Islam ini jadi sangat memperhatikan kapan Anda itu mengenal sesuatu sehingga mengenali siapa, tanpa lewat itu Anda tidak tahu. Termasuk Anda punya guru, jadi siapapun guru Anda, kalau ataupun guru itu adalah guru Anda yang cuma ngulang alif ba ta kolamun, kalau guru mesti ngulang alif ba ta, kamu tidak tahu baca Quran wala apa tidak tahu. Terus karena sudah menjadi orang besar, jadi kiai besar, ketemu sama apa gurunya yang orang Batak, bilangnya kana ustadi, tak pentung kan bu, kana ustadi yang itu dulu guru saya jadi ngono. Qul hadza ustadi, karena ustadi. Sehingga wasitah ini kita posisikan bagaimana menjadi posisi yang memang harus diperhatikan, tidak lebih adalah karena sebagai penyambung, nyambung. Termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Sepuluh tu asda iku nyampe akan man ilaikum ma'rufan ing perkara kang ma'ruf, yang baik apa saja fakafi mongko bales sesira kabeh ing man. Fa ilam tastati'u, kalau memang kamu enggak bisa, memang kalau dihitung-hitung apa saja yang telah dilakukan oleh orang ini berupa kebaikan, mestinya saya harus bisa membalasnya setimpal dengan yang dilakukan. Tahu-tahu enggak bisa ya fatulah, mongko ndongakno sira kabeh lahu maring man, paling enggak doakan dia.
hatta ta'lamu sing ngawuri sira kabeh annakum sedaya sira kabeh ku qad kafa'tumuh, bahwa kalian telah bisa membalas kepadanya kalau toh pun lewat doa. Kalau toh pun lewat doa itu berarti Anda tahu berterima kasih. Itu sampai di situ. Jadi yakni bahwa namanya wasithah ini cuman ya permasalahannya orang ketika terjebak dalam kekufuran adalah karena ketika memahami wasithah ini tidak seperti yang dimaksudkan. Apa kalau hanya sekedar bukan wasithah saja, jadi yang dia tidak punya hak seperti Allah Subhanahu wa taala punya sifat, punya ini, itu saja. Jadi katakan orang Kristen pun sendiri umpamanya dengan Nabi Isa itu ya, mestinya ya seperti kita dengan kayak Rasulullah begini, tapi kemudian mengangkat dia ke maqamul uluhiyah. Yang menjadikan kemudian jadi kafir kan di situ saja. Ya dari contoh yang paling kecil hanya masalah obat saja ya masalah obat saja begitu tadi. Jadi kalau meyakini obat ini yang menyembuhkan, tapi kalau kita bicara ini adalah obat penyembuh ini, sementara dalam ucapan saja, keyakinan tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Kita nggak bisa mengatakan dia kafir. Tapi kalau sampai kemudian keyakinan kita mengatakan ya obat ini yang menyembuhkan, ya lain lagi itu. Wa qalu sallallahu man lam yashkurin nas lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Itu maklum. Jadi pentingnya kita yakni tahu kedudukan namanya wasithah. Kemudian kapan orang dengan wasithah ini yang dia tahu akan posisinya, cuman kemudian bagaimana menjadi dia itu ngerti haknya, itu saja. Jadi sebatas mana. Jangan sampai yakni mengangkatnya lebih daripada yang ada sampai kemudian seperti Allah, itu saja. Wa dzalika li anna mulahatul wasithah wa dzalika qran lautan kunku li anna mulahatul wasithah bi hadzal ibad dengan sisi ini la yunafi, itu ora nafi akhiruyatal minnatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti begini loh. Sekarang saya santri jadi pinter oleh seorang kiai. Bagaimana kami harus terima kasih kepada Allah itu harus bagaimana kita melaksanakan terima kasih kepada kiai. Itu bukan berarti kemudian menafikan ru'yatul minnah lillahi subhanahu wa ta'ala. Toh kiai itu guru kita itu adalah ilmunya ya ora teko awe dhewe ya, kan dari Allah juga. Terus kenapa kita mesti ya kepada Allah saja ya? Justru tidak begitu. Jadi semuanya dari Allah. Kemudian kita bisa ngerti lewat situ, lewat yakni guru kita. Itu bukan berarti di sini menafikan anugerah Allah. Berarti Allah rasanya ditinggal. Padahal toh itu adalah minnatullah. Wa qad asnallahu azza wa jalla ala ibadih. Lan temenus puji Gusti Allah taala ala ibadih fi mawadi'a. Dalam sekian banyak tempat keterangan, maksudnya banyak dalil-dalil saya menerangkan ala amali fi mawadi ala amalihim, yakni asna ala amalihim, bal wa asabum balik yang paringi ganjaran sapa Allahum yasi ibadih alaiha, yakni ala amali wa huwa uti Allah kal baisu yuzat kang dorong iradatihim maring yasi karepe yasi ibadihi laha maring amalihim, jangan malah sudah didorong al-khaliq li kudratihim. Justru Allah yang menciptakan li kudratihim, kayak di kekuasaan ya bisanya ya mereka ini alaihi atas amalihim. Kaqalihi ta'ala ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Ini ni'mal abdu yakni bahwa di antaranya ni'mal abdu ini para nabi, di antaranya Ayub, ni'mal abdu innahu awwab. Padahal ini ya dari Allah. Tapi kenapa Allah juga memuji dia? Yani, padahal ya amalnya dari Allah. Bukan berarti Allah ketika memuji kepada hambanya ini annahu awwab berarti minnahnya itu kemudian hilang. Enggak. Wa qalu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, lilladzina ahsanul husna al-husna yani al-jannah wa ziyadah yani ru'yatullah. Wa ziyadah yani ru'yatullah lilladzina ahsanu kan juga biar berarti ihsan itu kalau bukan Allah beri mana bisa ihsan, tapi kok justru Allah memberikan pahala kepada dia. Jadi padahal semuanya dari Allah.
Jadi ini orang dapat fadlullah dari Allah, dan dia berbuat baik adalah juga dari Allah. Tapi subhanallah, Allah justru memberi al-husna wa ziyadah. Qala ta'ala qad aflaha man zakkaha. Padahal at-tazkiyah ya minallah. Yani bermula daripada usaha manusia untuk mensucikan dirinya menjadi orang baik, menjadi orang baik, kemudian dapat anugerah karena dia jadi orang baik. Allah kemudian mengatakan qad aflaha, berarti dia dijamin menjadi orang yang berbahagia. Ya itulah ya, jadi namanya Allah itu jadi tidak pernah kehilangan apa yang telah diberikan. Jadi kalau kita terima kasih kepada orang yang menjadi wasitah kepada Allah, pada Rasulullah terutamanya, pada guru-guru kita terutamanya diantaranya, ini bukan berarti menghilangkan yakni anugerah Allah pada mereka, tidak. Wa idza dara laka annal fi'la yusta'malu, nalikane jelas kanggo sira annal fi'la iku yusta'malu, digunakake ala wujuh mukhtalifah, atas sekian wajah yang berbeda-beda, ya fala tatanaqadu, mongko ora ana tabrakan apa hadil ma'ani, tidak ada pertentangan. Idza fahimta al-fahm as-sahih as-salim, nalikane memahami syar'i, pemahaman kang bener lan selamat. Jadi yang penting kita bagaimana cara memahaminya, jangan sampai kemudian salah. Ya. Kalau ini kita sudah tahu, maka kata Abuya fal ma'ani awsa'u minal ibarat, mengkote makna iku luwih luas tinimbang yakni tembung kata-kata. Maka jangan merujuk kepada hanya sekedar tembung, itu jangan. Ini justru makna harus kita pahami secara luas. Was-suduru awsa'u minal kutub, dodo iku luwih jembar tinimbang kitab al-mu'allafat. Ini sudah. Ini nek wonge panjene ora dodo ora jembar ora iso ya. Makanya rujukan orang-orang sekarang mungkin lebih banyak kepada ini dalilnya. Oh, ini dalil. Ini jelas dalilnya ngono. Dodonya sempit, buktinya apa? Enggak sempit bagaimana? Yani cukup ya. Jadi mestinya dengan seorang muslim itu siapa saja, kita harus lebih mendahulukan husnudzon di antaranya. Kemudian kasih sayang as-safaqah bil muslimin, itu kan termasuk sifat-sifat seorang muslim pada temannya, yang itu harus dikembangkan. Justru malah temannya diklaim ini adalah ahlul bid'ah, ini adalah orang tersesat, hanya karena sesuatu hal yang ini belum disepakati, masih dalam hal yang dikhilafi oleh para ulama. Walau waqafna ma'a haqiqatil lafdi dunal majaz, kalau kita yakni waqafna ma'a haqiqatil lafdi, kalau kita ini berhenti, artinya berdiri bersama hakikat lafaz tanpa harus mempelajari majaz umpamanya, maka lam najid ilal jam'i, kita tidak akan menemukan jalan untuk memadukan bainan nusus, antara nas-nas awit tafriqah, atau artinya membedakan. Kita tidak akan menemukan menjawazin hal yang membolehkan. Jadi justru majaz-majaz itulah yang memberikan kesempatan pada kita, yang mestinya kalau kita jadi kembali kepada lafadznya secara zahir memang sukar dipahami, ya sukar dipahami. Atau mungkin bisa jadi kita memahaminya salah, akhirnya diguru karo wong. Tapi dengan majaz kemudian iki karepe ngene, karepe ngene. Coba satu contoh umpamanya memahami hadis idza na'asa ahadukum bisolah falyarqud umpamanya. Nek ngantuk salah siji kabeh dalam salat monggo turu, masyaallah enak. Enak rek perintahnya tidur. Ada hadis sahih. Ini hadis sahih ini. Ma idza na'asa ahadukum bisolah falyarqud. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Eling hadis iku ngentu langsung turu. Katanya ini rahmah minallah katanya. Padahal itu mestinya cara membacanya saja sudah harus beda. Idza na'asa ahadukum bis-shalah falyurqud. Turun nisan kono. Sama dengan idza lam tastahi fasna masih di dalam tastahi fasna. Kalau kamu nggak punya malu ya terserah kamu. Itu bukan berarti alhamdulillah
Kalau saya nggak punya malu suruh sakarepe. Ya, ini orang bodoh pun tidak akan memahami seperti itu. Jadi makanya sampai ada yang mengatakan lal ilmu bil alifi wal ba, istilahnya lal ilmu bil alifi wal ba, cuma alif ba jadi dibaca lal ilmu bil alifi wal ba, ya, ada istilah begitu. Ya. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar dibaca itu, tapi justru ada yang harus lebih terluas wawasannya adalah berkaitan masalah makna yang jauh-jauh. Jadi dalam hal makna ini sampai ada ilmu badi, ilmu bayan, ilmu ma'ani. Kemudian ini belum kita belajar namanya rasa memahami. Ini kalau memang tidak dikawal oleh para guru yang dengan suluknya kan memang ya repot. Jadi artinya sama-sama memahami hadis, ternyata kok beda. Ya, ini yang kita rasakan. Ini kami belajar hadis pada Abu ya, belajar hadis itu ya pakai sanad, pakai ini. Kok jadinya beda dengan orang-orang yang belajar juga sama-sama Bukhari juga, sama-sama Muslim juga, tapi kok beda. Ini mestinya yang bedakan apa? Repotnya ini kalau kemudian yang justru tidak seperti yang kita lihat dengan Abu ya itu, jadi terus karena cara memahaminya adalah karena dengan lafal tidak dibarengi dengan zauk, tidak dibarengi dengan adab, akhirnya orang tetap dikatakan salah, kami yang benar. Maksudnya apa? Jadi ketika ditanya ada seorang, kalau masalah khilaf itu kan masalah biasa dan tidak pernah bisa dihindari. Namanya khilaf itu namanya wafihi kaulani, salah satu akwal itu sudah termasuk yang dimaklumi. Terus bagaimana kemudian untuk mengerti mana yang lebih jelas dan tidak? Jawabannya begini, yaitu adalah kembali dalam cara memahaminya. Nah, ini pikiran nih, cara memahamiku ini adalah yang paling baik. Sebetulnya ada yang harus dipelajari lagi, tidak cukup ini hanya cuma baca tok. Ini guru ini pun kudu harus mulazamah, harus ini. Jadi gambarannya kalau kita mempelajari hadis itu kenapa harus ada sanad? Kemudian sanad itu kemudian mereka harus masuk dalam ilmu jarhi wa ta'dil, itu ilmu khusus. Ini seorang dianggap ini sikoh apa enggak sikoh itu, ini disiplin ilmu khusus. Apa kalau bukan namanya sanad atau rijalul hadis? Itu adalah begitu kita menerima hadis, memang enggak cukup kita menerima, tapi kita harus juga tahu yang memberikan kepada kita ini suluknya sebatas mana. Nah, sebatas mana. Berarti di sini tepat namanya orang berguru itu memang tidak sekedar kita mengerti, kita mengambil dari ilmu secara zahir lafal, tapi kesehariannya. Jadi kalau saya kembali bagaimana mengingatkan Abu ya itu, jadi antara belajar ilmu secara formal di kelas, kemudian dibanding dengan kita mujalasah dengan beliau. Nah, ini justru ilmu yang paling kami serap banyak. Ya, yang lebih banyak menghantarkan kepada suluk adalah justru bukan pada waktu belajar secara formal. Di waktu bareng-bareng bersama-sama, kadang-kadang masalahnya hanya kecil tok. Itu bagaimana beliau sempat mengingatkan, karena kita dianggap telah melampaui batas. Satu contoh, alhamdulillah, guru kok sampai ngurusi meletakkan kacamata salah diurusi. Gini. Ini kacamata ini salah gini, Yang benar apa? Ini benar. Apalagi gini, tok. Enggak salah cowok gini, Wong gini aja ini, artinya tidak semestinya begini, mestinya begini. Apalagi gini, kena pentung. Sehingga di sini kita tahu ternyata ilmu enggak cukup, Jadi ada ilmu, kemudian ada adab, ada apa? Lagi namanya zauk. Zauk itu
Jadi bagaimana kita ini jadi ada kepekaan tertentu yang sesuai dengan keadaan. Ada teman kita itu jadi ada tamunya 4, cingkirin 6. Di sini KB 6. Katanya Bu ya, tamunya berapa? 4 Bu ya. Nah kok 6? Yang 2 yang siapa yang minum? Tok. Itu sampai diurus, subhanallah. Itu yang saya jadi merasakan, oh dulu ini para muhaddis dengan gurunya yang kemudian sanadnya teliti sampai seperti itu tuh, berarti ya begini ini. Bayangkan Imam Bukhari punya guru kayak apa orangnya kayak begitu semua ya? Ini orang soleh semua, dhabit semua, masya Allah, cerdas semua. Nah, sekarang gurunya Mbak Google. Ala tara ila ma akhbarallahu ta'ala bihi. Natara ningali sira maring apa kang wis beritakake Gusti Allah bi lan ma'ana Ibrahim alaihi salatu wassalam min qaulihi Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini ucapan begini ini kemudian kalau kita mau mengklaim Ibrahim ini adalah musyrik iso iki. Ya. Rabbi innahunna, bahwa berhala-berhala itu adalah nyesatake katsiran minan nas. Mungkin ini masih dalam taraf pencarian kepada Tuhan. Nah, yani innahunna satune berhala-berhala iku adlalna katsiran minan nas. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Padahal ini penisbatan berhala menyesatkan, yang jelas tidak, dia patung. Atara Ibrahim musyriku ma Allah Ta'ala al-jamat wa wal qail. Atara ningali sira Ibrahim iku yusyriku iku nyekutake Allah al-jamata ing barang jamat, barang benda yang atas wal qail. Wa halat Ibrahim al-qail ngucap atakbudu namatan hitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalau ataupun tadi mengatakan Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, di sini karena sisi lain kita bisa melihat bagaimana Ibrahim harus adu hujjah dengan kaumnya. Aneh kalian ini, berhala yang dipahat kalian sembah, padahal Allah menciptakan kalian plus juga dengan yang Anda pahat. Maka wal amrul jami' fi dalika, wal amrul jami' fi dalika, yakni perkara yang urgen, perkara yang yakni al-jami' itu perkara yang urgen, penting di sini fi dalika anna man asyraka ma Allah jalla jalaluh ghairahu, kalau sampai kemudian menyertakan serta Allah ghairahu fil ikhtira' wa ta'sir baru fahuwa musyrikun. Jadi artinya kalau ada penyertaan terhadap yang lain, kemudian untuk yang lain ini diyakini ada hak yang sama tentang al-ikhtira', penciptaan awal, dan juga ta'sir, itulah baru namanya kesyirikan. Wa huwa musyrikun sawa'un kanal malkhudhu ma'ahu jamadan, sama juga padha uga ana al-malkhud kang diperhatiaken ma'ahu sartani yasi ma'ahu al-malkhud ma'ahu jamadan ma'ahu sartani man asraka, yani ghairahu iku jamadan au adamiyan nabiyan au ghairahu. Jadi titiknya hanya di situ tak, yakni ketika ada satu wasitah yang memang ini menjadi sebab kenapa orang artinya dia berkepentingan dengan itu, kalau bukan karena ini menjadi lantaran kepada al-mausud. Cuman permasalahannya ketika meyakini lantaran ini lebih daripada semestinya, itulah yang membuat kemudian datang hukum ini kafir apakah tidak, itu saja tidak. Wa man taqata sababiyya fi syai'in fi min dzalik, sebab yakini sebuah al-sababiyya ayal wasitiyah atau al-wasitah fi syai'in min dzalika ittaradat, itu berlaku alam tatarid, yakni sudah biasa, yakni berlaku kayak istilah bahwa obat menyembuhkan penyakit namanya ittaradat. Obat ini menyembuhkan penyakit anu itu namanya ini ya. Itu faja'ala mengkondatiakan Gusti Allah Ta'ala laha maring iki sababiyah sababan ing sebab khusus sababatiyah maring khasiri kang diatur sebabe yaiku as-sababiyah wa annal fa'il huwa Allah wahdahu la syarika lahu ya fa mu'min, maka dheweke iku seorang mukmin. Jadi walhasil kalau itu sekedar saja
disebutkan, tetapi dalam keyakinannya tetap bahwa Allah wal mu'athir, Allah yakni wal mukhtari. Itu di sini kita tetap memberikan hukum iman. Jadi jangan gegabah sampai kemudian dikatakan ini orang kafir. Artinya di sini jadi karena ada satu contoh, umpamanya ada barang-barang tertentu yang Allah umpamanya memberikan keistimewaan namanya khoso atau khosois ya, sehingga memang begitu. Tapi al-mu'assir kan Allah, cuman ini jelas ini adalah begini faedahnya, simbukan, apa? Begitu di sana ini langsung apa? Murus. Ini apa simbukannya fokus ya Allah lah ngono doa ya kalau ya ini cuman Allah memberikan keistimewaan seperti itu aja gampang. Artinya kita jadi ini wasitah, tapi di situ kita mengatakan ini semuanya dari Allah biidznillah, gitu. Kayak ada taringnya tulang babi, tulang babi taring, yang istilahnya tulang tumbal. Itu antum nggak usah repot-repot kalau ngomong jin pakai itu aja cukup sudah. Nah, jadi ada jin bandel gitu ya. Jadi tanya pada tukang jual apa? Babi, ada balung babi tumbal. Udah tanya aja sudah. Ini adapun masalah kun najis dia umpapun itu pun seket terus urusan dia. Sekarang kita bicara masalah apa? Ini masalah bahwa ternyata ada tulang tumbal babi itu yang diketahui kalau kita mengusir ada jin-jin yang ganggu, sudah letakkan di pojok rumah 4, 1, 2, 3, 4. 4. Lah najis, urusan najis nanti dulu. Ini urusan ini bukan urusan najis dan ini urusan Allah memberikan khasiyah, namanya khasiyah. Jadi ada keistimewaan itu ya sudah. Ini satu contoh. Nah, ini ya kalau kemudian kita mengatakan di situ ada taksir ya lain lagi. Tapi kalau kita mengatakan ini khasiyah dari Allah biidznillah, kemudian waktu meletakkannya bismillahirrahmanirrahim, selesai ya, itu gambarannya begitulah. Walau ahta'a sekalipun dia salah fi dhannihi ma laysa bisababan, ya salah dalam anggapannya apa bukan sebab malah jadikan sebab, ini juga bisa mungkin. Yang mestinya ini adalah mestinya bukan sebab jadikan sebab. Nah, ya, satu contoh, ada orang salah pikirannya itu kalau namanya ayat kursi ditempel di rumah ini, wah ini insyaallah jaga omah. Ya. Padahal ayat kursi memang yakni menjadi wasitah untuk Allah menjaga kita di rumah itu kalau dibaca kan ya, kalau dibaca. Ini terus ada orang mungkin tidak begitu, jadi pokoknya tak gelayat kursi wah iki padha ae, itu namanya jadi salah. Selama ini dia tidak urusan dengan Allah tapi urusan sebab. Masalah begini enggak dia dianggap enggak apa-apa. Bukan berarti kemudian syirik soalnya lauhah ayat kursi menjaga kamu. Enggak. Ini cuma salah saja ini. Benarnya apa? Kalau kamu baca seperti tulisan Masya Allah la quwata illa billah, itu bukan jimat itu. Ini termasuk saya sarankan pada rumahnya teman-teman seluruhnya begitu masuk rumah apa tulisan apa Masya Allah la quwata illa billah. Karena Abu Ya di Mekah sana punya kamar namanya kamar Masya Allah la quwata illa billah. Hal yang lain yang perlu kita ambil hikmah artinya adalah sunnah Rasulullah. Kapan kita ini mendapatkan nikmat akan dijaga oleh Allah, sekecil nikmat apapun, begitu kita beli maunya apa ya, beli pulpen, Masya Allah la quwata illa billah, itu insya Allah dijaga oleh Allah, kayak hilang-hilang insya Allah. Bagaimana beli HP, beli mobil, Masya Allah la quwata illa billah,
beli rumah baru, muter, Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi terus ditempelkan di pintu rumah bukan untuk jadi jimat, ya, paling enggak keluar masuk, mesti membaca dengan terpaksa. Ini kan mesti mau sekalipun baca bil qalbi. Ini semuanya tadi keterangan ini sebetulnya berkaitan dengan masalah wasithah ini. Jangan semudah kita kemudian menggambarkan wasithah ini begitu kita menggunakan bahasa-bahasa yang menjunjung, kemudian kita sudah dianggap menyamakan dengan Allah. Maka nanti kemudian harus kita bedakan apa yang kita ucapkan ini, kita bedakan kembali merujuk kepada siapa dia, kemudian apa keyakinannya, masih begitu. Jadi tidak kita mengambil hukum dari sisi zahir, wah ini mesti syirik, ini syirik. Terus kalau sudah begitu kan sama dengan pembid'ahan, itu kan juga risikonya tinggi sebetulnya, ya, sebab namanya bid'ah apalagi anggapnya mesti dhalalah. Jadi bayangkan kemudian orang hanya karena talafut binnya usolli faduduri bid'ah, berarti sholatnya kabeh gak salah ngono ya, begitu saja sudah. Atau kunut bid'ah, berarti yang kunut sekian banyak ini berarti sholatnya enggak sah. Kalau sholatnya enggak sah terus masuk nanti neraka. PNDW swarga niku. Itu baru kata dhalalah. Apalagi sampai tingkat kafir syirik. Sudah. Memang ya tetap sangat baik kalau orang selalu di warning mengenai masalah kesirikan ini, jangan sampai syirik, jangan, ya, memang ya baik-baik juga. Tapi ketika kemudian mengklaim orang lain dengan mudah bahwa fulan ini begini karena begini syirik, sini kafir ini, ya ini berarti sangat bertolak belakang. Orang dihindarkan kesirikan, tapi dia sendiri kemudian mudah untuk mensyirikan orang. Nah, ini yang mestinya tidak begitu. Makanya butuh ilmu yang dalam. Seperti ya ini kesirikan nggak mudah diucap pada seorang. Maka itu kamu jangan mudah mengklaim orang syirik. Jadi harus kita teliti masalahnya sampai di mana, kemudian bisakah dijatuhi hukum syirik apakah tidak. Makanya tadi contohnya itu, pokoknya orang kalau ziarah Wali Songo kuburiin itu, kuburiin berarti musyrikin, syirik itu. Pokoknya ya takono siji-siji dicegat ngene lawang ngampel kono satu-satu, ditanya satu-satu. Padahal tadi itu yang namanya seorang muslim, yang muslim yang bodoh pun itu enggak mungkin ya ini mengangkat ya ini sunan itu kemudian sampai diangkat seperti Tuhan, enggak mungkin. Hanya ya tetap kita harus memberikan peringatan yang tepat. Jangan sampai salah niat, salah ini itu penting. Sekarang memang kita terima kasih kalau ada pengajian-pengajian itu yang artinya membahas masalah bagaimana kita ini harus lepas daripada kesirikan. Ya, kesirikan itu cuman permasalahannya tidak di situ tok. Jadi yang mengajak demikian ini kemudian jangan menjadi orang yang mudah mensyirikkan orang lain. Di sini Abuya cukup luar biasa, jadi memberikan masalah sampai tadi masalah mutinna binawi kada. Kalau sekedar mengucapkan, kemudian masih bukan masalahnya keyakinannya ini adalah karena bintang itu mu'athir, bagaimana dia disebut sebagai seorang kafir, ini tidak mengucapkannya karena ini kalimat ini mutaraddidah antara kufur, antara karena kalimatnya ini kesannya adalah kesan tidak menghormati pada Allah. Itu hukumnya hanya karohatut tanji, kurang apanya itu. Yang lain lagi, jadi padahal hadisnya sudah jelas-jelas mukminun bi kafirun bi, enggak ini kufur apa nikmah. Makanya jadi jangan mudah. Sudah pertama saya ngaji di Abuya itu mulai ngaji layat kulul jannata qattatun. Itu diulang-ulang. Mungkin karena kita anak baru dipikir ini bahaya ini. Pokoknya ada kotat, ada kotik orangnya mesti neraka. Nggon neraka. Maka diulang lah Abu ya.
la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, la yadkhulul jannata ma'as sabiqinal awwalin. Jadi artinya tidak masuk bersama kelompok pertama. Jadi kelompok koret-koret yang masuk surga. Yang kedua, ai idastahalla dzalik. Ulang-ulang. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ngaji di muka. La yadkhulul jannata qati'ur ai ma'al as-sabiqinal awwalin. Asami ai idastahalla dzalik. Kalau dia beranggapan meyakini bahwa qati'ur rahim itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini supaya kita tidak terjebak terus. Jadi neraka kanmu ngene. Ini neraka iki mbahmu to. Pula. Masya Allah. At-ta'zim bainal ibadah wal adab, nanti akan membahas masalah sayyidina wa maulana. Kemudian ada apa sih? Kemudian kalau waktu asraqal badru alaina itu pakai gini. Terus kalau ziarah di mukanya makam Rasulullah begini, ada apa? Wong gak ono wonge wae ya. Ya. Jadi kenapa sih kalau ziarah? Nah, di sini pandangan mereka ini hulu. Ini hulu jadinya. Nanti kemudian Abuya mengungkap bagaimana. Itu kan sudah adab yang turun temurun begitu. Jadi alangkah cukup ini sebagai satu ajaran yang indah sekali. Jadi dipikir ini kan namanya kuburan, patok-patok ya. Lapor ini bareng gue. Nah, nanti dibahas oleh Abuya panjang lebar, masya Allah. Subhanallah ya ini. Jadi di sini ilmunya. Maka semuanya apa yang sudah kita lakukan dari orang-orang tua kita ini pada dasarnya adalah cukup ya. Semuanya sudah ada. Cuman orang dulu itu lebih dahulu amalnya daripada dalil. Kalau sekarang dalil ngecopros tapi ora ngamal-ngamal. Wallahu kalau bukan di Al-Quran sendiri menggunakan majas akli. Kalau jadi Quran sendiri tadi satu contoh ya, ada umur mustarakah bainal maqamin. Nah di satu sisi memang yang namanya kesyirikan itu yakni kalau dimaknani secara selintas, jadi apa saja yang di situ disamakan dengan Allah berarti ya syirik. Itu di situ yakni kemudian terjadi ketidakwajaran dalam memahami apakah sampai seperti itu disebut syirik ya, apakah tidak. Kemudian kalau sudah arahnya ke syirik kan nanti terus berapa tinggal orang Islam yang kemudian dianggap sebagai seorang mukmin betulan, kalau hanya gara-gara karena tawasul kemudian dikatakan syirik umpamanya, karena hanya bilang ya Rasulullah kemudian dikatakan syirik, tawasul kepada as-salihin.